Jagdish dan Anandi masing-masing sedang membaca buku. Kemudian Jagdish berdiri dan memberitahu Anandi bahwa ketika semua orang tertidur, aku akan pergi ke kamar tamu dan aku akan tidur di sana. Jagdish meminta Anandi untuk tidak khawatir tentang Gauri dan mengatakan aku akan membuatnya mengerti, lalu memintanya untuk pergi di pagi hari. Anandi memberitahu Jagdish bahwa dia juga harus segera pergi ke Mumbai untuk studinya. Kau tidak perlu khawatir, rumah, kami semua akan mengaturnya. Ketika itu, ada suara ketukan pintu. Jagdish dan Anandi mengira bahwa itu adalah Bibi. Lalu Jagdish berpura-pura tidur dan memakai selimut. Namun ketika Anandi membuka pintu, Gauri yang ada di sana. Gauri terlihat sangat terkejut melihat Jagdish tertidur di kamar Anandi. Lalu ia pun memperhatikan kamar Anandi. Kemudian Anandi mencoba menjelaskan kepada Gauri bahwa kami melakukan semua ini karena terpaksa. Kami mengira bahwa yang datang adalah Bibi. Anandi menjelaskan kepada Gauri, Bibi mengira bahwa hubungan pernikahanku dengan Jagdish baik-baik saja. Jadi kami terpaksa berpura-pura melakukan semua ini demi kesehatannya. Jagdish berusaha memberikan pengertian kepada Gauri, namun Gauri nampak sangat marah kepadanya. Jagdish dengan sabar mengatakan kepada Gauri bahwa sebaiknya dia pergi ke Mumbai terlebih dahulu selama Bibi ada di sini. Namun Gauri mengatakan dia tidak akan pernah pergi jika tidak bersamanya. Gauri mengatakan bahwa bibimu tidak terlihat sama sekali Jagdish. Dia mampu melakukan semua hal dan tidak menunjukkan bahwa dia sakit. Anandi meminta Gauri untuk tidak berbicara tentang bibi mereka. Gauri marah kepada Anandi dan meninggalkan ruangan. Kemudian dia masuk ke kamarnya, mengingat adegan Jagdish di kamar Anandi. Dia menjadi marah dan mulai merobek bantal. Anandi meminta Jagdish untuk segera tidur, namun Jagdish tidak tahu harus berkata apa dan meminta maaf kepada Anandi atas apa yang terjadi. Sementara itu, Gauri tidur di lantai dan berkata buruk kepada Anandi. Dia mengatakan bahwa Anandi itu palsu, dia seorang penipu, dan pasti Anandi sangat senang melihatku dimarahi oleh Jagdish. Sekarang mereka bisa menghabiskan waktu bersama-sama di kamarnya. Namun Gauri meyakinkan dirinya bahwa aku percaya kepada Jagdish dan aku tahu betul dia tidak akan melakukan apapun di kamar Anandi. Jagdish terjaga dan melihat Anandi sedang menyelesaikan pekerjaan. Mereka berdua terus saling memandang satu sama lain. Gauri pergi melihat ke pintu dan dia tidak melihat siapapun lalu menjadi marah. Dia melanjutkan bahwa Anandi tidak akan bisa mengambil Jagdish dariku. Gauri menjadi paranoid sekarang. Anandi membawakan segelas susu untuk Jagdish dan memintanya untuk duduk bersamanya. Jagdish menurut. Mereka berdua mengenang masa lalu dan bagaimana dia telah melakukan kesalahan. Jagdish terus memuji Anandi dan berbicara buruk tentang Gauri. Ketika itu, susu Jagdish tumpah dan dia melepaskan bajunya. Jagdish dan Anandi saling memandang satu sama lain. Jagdish bergerak lebih dekat ke Anandi, namun Anandi mundur darinya sampai dia menabrak dinding dan tidak bisa bergerak lagi. Lalu mereka saling menatap satu sama lain. Jagdish memeluk Anandi. Mereka berdua pun saling berpelukan. Ketika itu, Gauri terbangun dan merasa sangat kaget, karena itu adalah mimpi buruk dari Gauri. Nenek sedang berbicara kepada Fasan dan Byron dan mengatakan kita akan melakukan apa saja untuk membuat kakak bahagia. Byron menghibur nenek dan bagaimana kita akan tahu jika Gauri akan datang ke sini. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Jagdish turun ke bawah. Jagdish mendengar apa yang dikatakan ayahnya, maka dia mengatakan bahwa aku telah berbicara kepada Gauri dan kami akan segera pergi. Ketika itu, Gauri menyelinap ke kamar Jagdish. Saat dia di kamar mandi, Gauri memilihkan pakaian untuk Jagdish. Jagdish keluar dari kamar mandi dan memanggil nama Anandi. Namun Gauri mengatakan bahwa itu adalah dia. Jagdish terkejut melihat Gauri di sana dan memintanya untuk pergi. Jika bibi mengetahui ini, bisa jadi gawat. Dia mencoba memberikan pengertian kepada Gauri bahwa dia melakukan semua ini demi bibi dan meminta maaf atas perilakunya kemarin. Gauri mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya dan aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi. Lalu dia memberitahu Jagdish tentang pasan dari dekan bahwa dia harus segera kembali ke Mumbai untuk menyelesaikan studinya. Jika kau terus-terusan di sini, maka kau akan mendapatkan sanksi dari dekan. Lalu Gauri meninggalkan ruangan dengan marah. Sementara itu, Bibi memperhatikan mereka berdua dari luar. Jagdish melihat Bibi dan merasa bersalah. Bibi kemudian pergi ke kamar Gauri untuk memberikan pakaian. Dia mengatakan kepada Gauri, jika saja kau tinggal di sini sampai besok, kau akan menjadi bagian dari profesi. Bibi mengatakan kepada Gauri untuk tidak pergi ke kamar Jagdish ketika dia sendirian di sana. Karena itu tidak baik sebab Jagdish sudah mempunyai istri. Kemudian Sumitra melihat Bibi ada di kamar Gauri dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan.
Sumitra masuk dan meminta Bibi untuk pergi dari kamar Gauri. Kemudian Sumitra pergi. Byron sedang berbicara dengan Fasan tentang bisnis. Jagdish turun dengan Gauri dan berkata untuk bertemu semua orang sebelum mereka pergi. Lalu ia mengambil berkat dari nenek, namun nenek menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri dan pergi dengan hati-hati. Jagdish mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Bibi. Nenek mencegahnya bahwa Bibi sedang istirahat di kamarnya. Kau tidak perlu mengganggunya. Namun ketika itu, Bibi datang bersama Anandi yang berpakaian sangat cantik. Semua orang sangat terkejut melihat Anandi berpakaian seperti itu. Gauri terlihat sangat bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Bibi menyuruh Anandi berdiri di samping Jagdish dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari jadi antara Jagdish dan Anandi. Gauri sangat terkejut mendengar itu. Semua orang merasa khawatir dengan apa yang dilakukan Bibi. Gauri bertanya kepada Jagdish tentang hari jadi apa. Bibi dengan semangat menjelaskan semuanya kepada Gauri. Gauri merasa sangat marah kepada semua orang. Jagdish meminta Gauri segera pergi terlebih dahulu, namun Gauri menolak dan mengatakan bahwa dia sudah bosan dengan semua sandiwara ini. Aku akan mengatakan semuanya kepada Bibi. Semua orang menjadi takut. Jagdish mencoba menenangkan Gauri, namun Gauri tetap memarahinya. Lalu nenek memohon kepada Gauri untuk tetap diam demi saudara perempuannya. Gauri bertanya kepada nenek, kenapa aku harus diam? Jagdish ingin mengajak Gauri pergi, namun Gauri menolak dan dia mengatakan, aku sudah tidak bisa menahan semua ini lagi Jagdish. Mengapa kalian harus merahasiakannya kepada Bibi? Lalu Gauri memberitahukan Bibi bahwa Jagdish dan Anandi bukanlah suami istri lagi. Akulah yang menjadi istri Jagdish saat ini. Aku telah menikah dengan Jagdish dan mereka telah berpisah satu sama lain. Semua orang merasa sangat terkejut atas tindakan Gauri. Bibi sangat syok mendengar itu. Ia pun menangis. Jagdish meminta Gauri untuk diam. Gauri mengatakan, mengapa Jagdish? Mengapa aku harus menutupi kebenaran ini? Bibi begitu sedih. Kemudian Sumitra mengatakan, cukup Gauri. Kaulah yang telah menghancurkan keluarga kami. Sejak kau hadir dalam kehidupan Jagdish, semuanya telah hancur. Jagdish berteriak kepada Gauri dan mengangkat tangannya. Ia akan memukul Gauri. Ketika itu Bibi pingsan. Semua pun terkejut. Mereka sangat khawatir akan kesehatannya. Jagdish ingin memeriksa Bibi, namun nenek mencegahnya dan mengatakan bahwa kaulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di Antv. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di Antv. Terima kasih.